Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, seperti video persamaan nilai mutlak, kita mau terlebih dahulu mengetahui sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini, lagi-lagi ada definisi dari nilai mutlak yang perlu teman-teman ingat ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yuk bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak itu seperti apa. Jadi sekarang bentuknya itu udah bukan sama dengan lagi ya teman-teman, tapi bentuknya itu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Di sini juga kita bisa mempunyai suatu fungsi nilai mutlak itu adalah lebih dari suatu konstanta. Atau suatu fungsi nilai mutlak itu lebih besar dari sama dengan suatu fungsi nilai mutlak juga. Gitu. Jadi bentuknya bisa banyak ya. Tidak hanya yang seperti tertera di layar. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, misalkan kita punya A. A itu bilangan real yang lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kalau kita punya X-nya itu, mutlak X-nya itu kurang dari sama dengan A, maka kita akan punya bentuk ini. Minus A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Nah, teman-teman di sini juga berlaku untuk kurang dari ya. Jadi, kalau andaikan nilai mutlaknya itu kurang dari A, maka persamaannya itu menjadi minus A kurang dari X kurang dari A. Gitu. Jadi, antara dua itu, teman-teman. Next, sifat 2, misalkan kita masih punya A itu lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang jika mutlak X-nya itu lebih besar dari sama dengan A, maka X-nya itu lebih besar sama dengan A, dan X-nya itu kurang dari sama dengan minus A. Jadi ada dua kemungkinan nilai X-nya nih teman-teman. Gitu ya. Yang ketiga, kita punya misalkan A-nya itu sekarang kurang dari 0. Jika kita punya nilai mutlak X-nya itu kurang dari sama dengan A, atau nilai mutlak X-nya itu lebih dari sama dengan A, maka tidak ada X yang memenuhi. Kenapa? Karena kalau A-nya itu kurang dari 0, maka di sini bilangnya bahwa jaraknya itu lebih kecil atau lebih besar daripada bilangan negatif. Padahal seperti yang kita tahu, jarak itu tidak mungkin negatif. Maka tidak ada X yang memenuhi. Nah, untuk sifat nomor 1 dan 2, itu sebenarnya bisa digambar seperti ini, teman-teman. Untuk sifat yang pertama, nah, di sini kita punya garis bilangan. Misalnya ini suatu bilangan X ya. Nah, kalau X-nya itu kurang dari sama dengan A, berarti bisa dibilang kalau ini tuh A, yang ini minus A-nya, berarti jaraknya itu akan berada di antara ini, teman-teman. Gitu. Jadi bisa di sini, bisa di sini, nilainya bisa di sini, gitu. Karena jarak dari X itu harus kurang dari sama dengan A. Nah, kalau misalnya kita ambil titik B di sini, jaraknya dari X ke B ini lebih kecil daripada dari X ke A, bukan? Berarti dia memenuhi sifat yang pertama. Kalau yang kedua, itu kebalikannya. Kalau kita punya garis bilangan seperti ini, misalnya ini X, ini A, ini minus A-nya, maka nilai-nilai X yang memenuhi itu adalah yang ini, teman-teman. Yang arahnya keluar ke sini. Karena kalau misalnya kita ambil titik B di sini, kita bisa lihat kalau jarak dari X ke B itu akan lebih besar dari jarak dari X ke A. Makanya itu memenuhi sifat yang kedua. Mungkin teman-teman takut lupa sama sifat-sifat ini. Nah, cara mudah untuk menghafalnya itu kita bisa pakai definisi. Kalau kita punya mutlak X itu kurang dari sama dengan A, berarti nilai dia itu ada dua. Yaitu X-nya itu kurang dari sama dengan A, dan minus X itu kurang dari sama dengan A. Nah, dari yang persamaan kedua ini, kita bisa tulisnya jadi X itu lebih besar dari sama dengan minus A. Karena kalau perkalian minus, tandanya itu akan kebalik. Berarti ini sekarang menjadi minus A kurang dari sama dengan X, dan X-nya itu kurang dari sama dengan A. Atau bisa kita tulis sebagai yang di sifat nomor 1. Minus A kurang dari X, kurang dari sama dengan A. Jadi bisa mainnya pakai definisi ya teman-teman kalau takut lupa. Sekarang kita masuk ke sifat keempat dan kelima. Yang keempat itu kita punya mutlak dari A tambah B itu lebih kecil sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kalau sifat kelima itu minusnya teman-teman. Jadi kalau mutlak A minus B itu dia bakal lebih besar sama dengan mutlak A dikurang mutlak B. Seperti biasa kita akan masuk ke contoh agar lebih kebayang. Kita sekarang punya mutlak 2x-1 itu lebih kecil dari 7. Pengerjaannya seperti persamaan nilai mutlak ya teman-teman yang di sini. Jadi pengerjaannya itu bisa menggunakan dua cara.
sekarang kita lihat cara yang satu dulu. Cara satu itu kita akan mengkuadratkan kedua ruas dan memfaktorkannya sehingga kita memperoleh bentuk seperti ini. Nah, jadi mirip ya seperti persamaan nilai mutlak, tapi bedanya tidak pakai sama dengan, tetapi pakainya kurang dari. Ingat kalau bermain dengan pertidaksamaan, jika ada perkalian negatif, maka arahnya akan berubah dari kurang dari menjadi lebih dari. Kalau kita sudah memperoleh bentuk seperti ini, waktunya kita untuk mencari titik kritisnya. Gimana cara cari titik kritisnya? Seperti biasa, berarti X minus 4 itu harus sama dengan 0. Atau X plus 3-nya itu harus sama dengan 0. Berarti X-nya itu 4 atau X-nya itu minus 3, bukan? Ketika kita sudah memperoleh titik kritis seperti ini, waktunya kita untuk menggambarkan garis bilangannya. Lalu kita tulis titik kritisnya, minus 3 dan 4. Setelah mencari titik kritis, waktunya kita menguji daerahnya. Di sini berarti kita punya 3 daerah, teman-teman. Ketika X-nya itu kurang dari minus 3, ketika X-nya itu di antara minus 3 dan 4, dan ketika X-nya itu lebih dari 4. Untuk menguji daerah-daerah ini, teman-teman hanya perlu mengambil satu titik dari setiap daerah yang ada. Misalnya, di daerah pertama ini, kita ambil titik minus 5. Misalnya, kita ambil minus 5. Di daerah kedua ini, kita ambil titik 0. Di daerah 3 ini, kita ambil titik 5. Kalau kita sudah memiliki titik-titik kritis ini, waktunya untuk kita memasukkan titik-titik kritis ini ke pertidaksamaan yang kita punya, yaitu X minus 4 dikali X tambah 3. Jadi kita masukkannya ke pertidaksamaan yang akhir ya, bukan yang awal. Kita cek sekarang. Misalnya, daerah 1. Kita masukkan minus 5 ke pertidaksamaannya. Berarti kita akan memperoleh minus 9 dikali minus 2. Yang hasilnya adalah 18, yaitu positif. Berarti kita memperoleh daerah 1 itu adalah nilai positif. Kita masukkan titik dari daerah 2, yaitu 0. Berarti kita akan memperoleh minus 4 dikali 3. Yang hasilnya adalah minus 12 atau negatif. Kita masukkan titik di daerah 3, berarti kita akan memiliki 1 dikali 8. Yang hasilnya 8 atau positif. Nah, teman-teman kita udah punya ya. Ternyata daerah 1 dan daerah 3 itu daerah-daerahnya akan menyebabkan pertidaksamaan ini menjadi positif. Sedangkan yang kedua itu menjadi negatif. Sekarang waktunya kita melihat. Nah, pertidaksamaan ini kita punyanya apa? Kurang dari 0. Bilangan apa sih yang kurang dari 0? Berarti bilangan negatif. Nah, bilangan negatif itu dipenuhi oleh daerah kedua. Berarti kita memiliki daerah penyelesaiannya itu adalah ketika X-nya itu berada di antara minus 3 dan 4. Penggunaan cara kedua. Kita menggunakan definisi. Sehingga kita memiliki bentuknya itu seperti demikian. Mutlak 2X min 1 itu kurang dari 7. Berarti dia akan memiliki dua nilai. Yaitu ketika 2X min 1-nya kurang dari 7 jika X-nya itu lebih besar dari sama dengan setengah dan nilainya minus 2X plus 1 kurang dari 7 jika X-nya itu lebih kecil dari setengah. Nah, kita kerjakan seperti biasa, yang A dulu baru yang B. Yang A, kita punya apa? 2X min 1 kurang dari 7. Berarti kita kerjakan, kita memperoleh 2X itu kurang dari 8. Kita bagi, sehingga kita memiliki X itu kurang dari 4. Sekarang yang bagian B, kita punya minus 2X plus 1 kurang dari 7. Nah, kita akan mengalikannya dengan minus 1, sehingga kita memperoleh 2X min 1 lebih besar dari minus 7. Ingat teman-teman, karena ada perkalian dengan minus 1, maka tandanya berubah dari kurang dari menjadi lebih besar dari. Lalu kita kerjakan, sehingga kita memperoleh 2X itu lebih besar dari minus 6. Kita bagi kedua ruas, sehingga diperoleh X itu lebih besar dari minus 3. Berarti himpunan X yang memenuhi pertidaksamaan yang ada itu adalah minus 3 kurang dari X kurang dari 4.
Jadi menggunakan cara 1 atau cara 2, hasilnya sama. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Kita memiliki nilai mutlak 2x-1 lebih besar dari sama dengan nilai mutlak x plus 3. Seperti biasa, kita akan mengkuadratkan kedua ruas, lalu kita faktorkan. Nah, jadinya kita punya bentuk seperti ini. Seperti soal yang sebelumnya, kita harus mencari titik kritis terlebih dahulu. Berarti titik kritisnya adalah 3x plus 2 itu sama dengan 0, atau x minus 4-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh x-nya itu minus 2 per 3, atau x-nya itu 4. Setelah kita memperoleh titik kritisnya, kita gambarkan garis bilangannya. Berarti di sini itu minus 2 per 3, di sini 4. Kita bikin ini daerah 1, ini daerah 2, dan ini daerah 3. Daerah 1 itu adalah ketika x-nya kurang dari sama dengan minus 2 per 3. Daerah 2 itu ketika x-nya di antara minus 2 per 3 dan 4. Daerah ketiga itu ketika x-nya lebih besar dari sama dengan 4. Teman-teman coba lihat deh. Di sini kita menggunakan sama dengan. Sedangkan di soal sebelumnya kita nggak pakai sama dengan. Kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan soal yang ada. Di soal itu menggunakan sama dengan. Berarti batas-batasnya juga menggunakan sama dengan. Lalu kita ambil satu titik. Misalnya di daerah 1 kita ambil titik minus 1. Di daerah 2 kita ambil 0. Di daerah 3 kita ambil 5. Sekarang waktunya untuk kita menguji titik-titik itu ke pertidaksamaan yang ada. Lihat kalau titik x sama dengan minus 1 itu kita masukkan ke pertidaksamaannya, kita akan memperoleh 3 kali minus 1 ditambah 2 dikali minus 1 dikurang 4. Hasilnya adalah 5 atau tandanya positif. Lalu kita masukkan titik x sama dengan 0 ke pertidaksamaannya. Berarti kita punya 0 ditambah 2 dikali 0 dikurang 4. Hasilnya minus 8 atau tandanya negatif. Satu lagi, titik x sama dengan 5 ketika kita masukkan, kita punya 15 ditambah 2 dikali 5 dikurang 4. Hasilnya 17 atau positif. Sehingga di garis bilangan itu kita memperoleh daerah-daerahnya itu menjadi daerah 1 positif, daerah 2 negatif, daerah 3 positif. Sekarang kita lihat pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan 0. Apa yang lebih besar dari sama dengan 0? Berarti bilangan-bilangan yang positif. Berarti bilangan itu dipenuhi oleh daerah 1 dan daerah 3. Berarti x yang memenuhi pertidaksamaan yang kita punya adalah x kurang dari sama dengan minus 2 per 3 dan x lebih besar dari sama dengan 4. Kita masuk ke aplikasinya teman-teman. Kita punya soal cerita nih. Pada mobil baru, angka kilometer per liternya tergantung pada penggunaan mobilnya. Misalnya, sekarang kita punya mobil merek A. Dia memiliki angka kilometer per liternya berkisar di angka 2,8. 2,8 ini kurang atau lebihnya dari 12 km per liter. Pertanyaannya, berapa jangkauan dari angka kilometer per liter mobil tersebut? Berarti, angka di mobil merek A ini berada di 12 kilo. Dia berkisarnya kurang lebih di 2,8. Jadi di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di 2,8-nya pun juga bisa. Sehingga kita memiliki pertidaksamaannya menjadi seperti ini. X minus 12 kurang dari sama dengan 2,8. Kita sudah memiliki bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau teman-teman ingat, jika suatu nilai mutlak itu kurang dari sama dengan suatu konstan, maka kita bisa menggunakan sifat pertama tadi, yaitu bentuknya menjadi minus 2,8 kurang dari sama dengan x minus 12 kurang dari sama dengan 2,8. Dengan demikian, semua ruas yang ada bisa kita jumlah dengan angka 12. Sehingga sekarang kita memperoleh minus 2,8 ditambah 12 kurang dari sama dengan x minus 12 tambah 12 kurang dari sama dengan
2,8 ditambah 12. Yang hasilnya itu adalah 9,2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 14,8. Nah, teman-teman di rumah bisa coba mengerjakan soal ini dengan metode yang lain. Bisa menggunakan definisi atau bisa menggunakan pengkuadratan setiap ruas. Dan setelah itu bisa coba dicek apakah jawabannya sama atau tidak. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.